Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan tentang toko baju online bernama Chick4. Nah, sistem ini menggunakan bahasa pemrograman PHP untuk memberikan fitur-fitur yang dinamis dan interaktif. Sebelumnya, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Meliana Endang Lisna dan rekan saya Friska dan Gina. Dalam presentasi ini, kami akan menjelaskan bagaimana sistem ini bekerja, termasuk fitur-fitur yang disediakan, dan struktur kode, dan bagaimana sistem itu berjalan. Mari kita mulai dengan teman masalah yang akan dijelaskan oleh rekan saya, itu Gina. Pada Gina, dipersilahkan. Baik, salah satu masalah yang sering terjadi yakni saat pelanggan melakukan pembelian produk pakaian secara offline adalah keterbatasan stok dan variasi produk. Pelanggan mungkin menghadapi situasi di mana toko fisik tidak memiliki ukuran gaya yang mereka inginkan. Hal ini dapat mengakibatkan kekecewaan dan memaksa pelanggan untuk mencari alternatif lain di tempat lain. Nah, ide usulan yang kami usulkan yaitu Chick4 hadir untuk memberikan wadah bagi pelanggan untuk melakukan pembelian produk pakaian secara online dengan mudah dan memberikan informasi yang lengkap mengenai produk yang akan dibeli. Pelanggan dapat memanfaatkan teknologi ini untuk melakukan pembelian tanpa harus pergi ke toko fisik, sehingga dapat menghemat waktu dan tenaga. Nah, fitur utama Chick4 ini yang pertama itu, website ini menampilkan daftar baju-baju yang tersedia di toko. User dapat melihat gambar, deskripsi, dan harga dari setiap produk. Informasi tersebut membantu user dalam memilih baju yang mereka ingin beli. Kemudian, yang kedua itu, admin memiliki akses khusus untuk menginputkan produk baju ke dalam sistem. Admin dapat mengunggah gambar, menambahkan deskripsi, dan menetapkan harga untuk setiap produk yang akan ditampilkan pada website. Kemudian yang terakhir, user harus melakukan registrasi dan login untuk mengakses semua fitur dan melakukan pembelian baju. Nah, untuk database Chick4 ini ada 4 tabel. Yang pertama itu ada tabel admin, yang kedua ada tabel kategori, yang ketiga ada tabel login, dan yang keempat ada tabel produk. Selanjutnya akan menjelaskan tentang struktur codingan yang akan disampaikan oleh rekan saya. Kepada Friska dipersilahkan. Baik, di sini saya akan menjelaskan codingan dari connection. Nah, di connection di sini adalah bagian dari script untuk berfungsi melakukan koneksi ke dalam database MySQL. Nah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan indeks. Nah, pada indeks di sini adalah halaman utama dari situs web Chick4 yang merupakan halaman untuk menampilkan deskripsi singkat tentang daftar produk, tentang platform Chick4 sendiri, dan serta navigasi dan elemen tampilan lainnya yang diperlukan untuk menghadirkan tampilan dan fungsi yang diinginkan dalam web Chick4. Selanjutnya, di sini ada regis. Nah, pada kode regis di sini merupakan halaman sebagai form pendaftaran. Nah, pada halaman regis ini memiliki elemen-elemen seperti name, username, lalu password, dan konfirmasi password. Nah, setelah pengguna mengisi username, password, dan konfirmasi password, lalu pengguna mengklik daftar dan akan dialihkan ke dalam login user. Nah, selanjutnya pada login user ini pengguna yang tadinya sudah regis maka akan memasukkan data username dan password yang telah diregiskan sebelumnya. Nah, apabila user tersebut belum memiliki akun, maka user diarahkan ke regis terlebih dahulu. Nah, setelah user berhasil login,
user diarahkan ke halaman home user. Nah, di halaman home user ini merupakan tampilan utama pada pengguna tentang web Chick4 ini. Nah, di sini terdapat deskripsi Chick4, lalu kategori-kategori dalam produknya, ada daftar produk, lalu serta navigasi dan elemen tampilan yang diperlukan untuk menghadirkan tampilan dan fungsi yang diinginkan dalam web Chick4. Nah, setelah itu terdapat detail user. Nah, apabila user itu ingin melihat detail dari salah satu produk yang disediakan di web Chick4, nah di sini akan diarahkan ke detail user. Nah, detail user ini merupakan tampilan detail produk yang menampilkan informasi tentang satu produk tersebut yang dipilih oleh pengguna, yaitu terdapat gambar, deskripsi, dan cara menghubungi melalui WhatsApp apabila ingin memesan produk tersebut. Kode selanjutnya akan dijelaskan oleh Meliana. Oke. Terima kasih kepada rekan saya Friska. Selanjutnya saya akan menjelaskan codingan dari login. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang bagaimana sebuah sistem login dapat berfungsi menggunakan bahasa pemrograman PHP. Sistem login ini akan memvalidasi data yang diinputkan oleh admin, yaitu username dan password, dengan data yang sudah tersimpan di database. Ketika tombol login ditekan, data username dan password akan dikirim ke file login untuk diproses. Nah, dalam data tersebut akan dikirimkan dan dicek apakah cocok dengan data yang tersimpan dalam tabel admin. Jika cocok, maka login akan berhasil dan admin akan diarahkan ke halaman indeks. Selanjutnya ada file kategori. Di sini akan menampilkan judul kategori dan memiliki tombol untuk menambahkan kategori baru. Nah, di sini terdapat sebuah tabel yang menampilkan data kategori dari database. Tabel ini memanfaatkan PHP untuk mengolah data dan tampilan dinamis. Admin dapat melihat daftar kategori yang ada serta mengedit atau menghapus kategori yang telah ada. Selanjutnya ke halaman tambah. Halaman ini dirancang untuk menampilkan daftar kategori dan memberikan kemampuan kepada admin untuk menambahkan dan mengedit di kategori tersebut. Nah, di salah satu fitur utama dalam halaman ini adalah autentikasi. Jika pengguna belum login, maka akan diarahkan kembali ke halaman login. Selanjutnya akan ke bagian file edit, yaitu di halaman ini akan menampilkan judul edit kategori dan menyediakan form untuk mengedit nama kategori. Nilai input form akan diisi dengan data kategori yang sudah ada sehingga pengguna dapat dengan mudah memperbarui nama kategori tersebut. Jika form disubmit, data kategori akan diperbarui di database. Jika pembaruan berhasil, akan ditampilkan pesan sukses dan pengguna akan diarahkan kembali ke halaman kategori. Namun, jika terjadi kegagalan, pesan gagal akan ditampilkan. Selanjutnya, ke file hapus. Pada bagian pertama kode ini terdapat fungsi penghapusan kategori. Jika terdapat parameter IDK yang diterima melalui URL, maka kategori dengan ID tersebut akan dihapus dari tabel kategori dalam database. Setelah penghapusan berhasil dilakukan, halaman akan diarahkan kembali ke halaman kategori. Demikian, admin akan dapat menghapus kategori yang tidak diperlukan lagi. Selanjutnya, pada bagian kedua, terdapat fungsi penghapusan produk. Jika terdapat parameter IDP yang diterima melalui URL, maka produk dengan ID tersebut akan dihapus dari tabel produk dalam database. Selain itu, kode juga mengambil nama file foto produk yang terkait dan menggunakan fungsi unlink untuk menghapus file foto tersebut dari directory. Hal ini memastikan bahwa file foto yang terkait dengan produk juga bisa dihapus. Setelah penghapusan berhasil, halaman akan diarahkan kembali ke halaman produk. Nah, dengan adanya bagian kode ini, admin dapat mengubah dengan mudah, menghapus kategori dan produk yang tidak diperlukan dalam sistem. Selanjutnya ke bagian produk. Di halaman ini akan menampilkan judul produk dan menyertakan tombol tambah produk yang mengarahkan ke halaman tambah produk. Terdapat juga tabel yang menampilkan daftar produk dari database, informasi seperti kategori, nama produk, harga, status, dan foto yang ditampilkan dalam tabel.
Setiap produk memiliki tautan untuk melihat foto dalam ukuran yang lebih besar, serta tombol edit dan hapus untuk mengedit dan menghapus produk. Selanjutnya, kode selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya, yaitu Gina. Kepada Gina, silahkan. Baik, selanjutnya itu ada file tambah produk. Nah, secara keseluruhan berisi codingan yang membentuk halaman web untuk admin menambahkan data produk yang berbentuk formulir untuk memasukkan data produk. Ketika formulir dikirim, data produk akan divalidasi dan ditambahkan ke database. Kemudian ada file edit produk. Nah, secara keseluruhan berisi codingan yang membentuk halaman web untuk admin mengedit data produk. Berbentuk formulir yang sudah terisi dengan data produk. Admin dapat mengubah data-data yang diinginkan. Ketika formulir dikirim, data produk akan divalidasi dan diperbarui di database. Selanjutnya ada file home. Nah, secara keseluruhan berisi codingan yang membentuk halaman web untuk admin melihat tampilan dashboard atau homepage sebagai pembeli. Halaman ini itu menampilkan informasi tentang situs web, kategori produk, dan daftar produk terbaru yang dapat dibeli. Kode PHP digunakan untuk mengambil data dari database dan menampilkan informasi dinamis pada halaman web. Kemudian ada file detail. Secara keseluruhan berisi codingan yang membentuk halaman web untuk admin melihat tampilan detail produk sebagai pembeli. Halaman ini menampilkan informasi detail produk seperti gambar, nama produk, kategori, harga, deskripsi, dan tombol untuk menghubungi penjual melalui WhatsApp. Lalu ada file profile. Secara keseluruhan berisi codingan yang membentuk halaman web untuk admin melihat profilnya. Pada halaman web ini, admin dapat melihat informasi profil seperti nama lengkap, username, email, nomor telepon, dan alamat. Admin juga diberikan opsi untuk mengupdate informasi profilnya dengan mengisi formulir dan menekan tombol update. Setelah admin melakukan update, maka data profil akan disimpan ke dalam database. Yang terakhir ada file logout. Secara keseluruhan berisi codingan yang digunakan untuk melakukan logout dari akun baik untuk admin maupun user. Session yang sedang aktif akan berakhir dan pengguna diarahkan kembali ke halaman login. Selanjutnya, demonstrasi web yang akan disampaikan oleh Friska. Baik, di sini saya akan mendemonstrasikan web dari Chick4. Nah, di sini karena pengguna belum memiliki akun, maka dianjurkan untuk meregis terlebih dahulu. Dengan memasukkan username dan password. Setelah itu daftar. Nah, akan diarahkan ke halaman login. Username dan password harus sesuai dengan apa yang sudah diregis sebelumnya. Nah, untuk login telah berhasil. Setelah itu pembeli sudah bisa melakukan pembelian pada produk yang tersedia. Dan apabila ingin melakukan penglihatan detail pada produk yang tersedia ini, bisa klik lihat. Dan bila ingin melakukan pemesanan, pembeli akan mengklik hubungi via WhatsApp dan akan terhubung ke WhatsApp. Setelah itu, kembali ke home, user logout. Nah, setelah itu kita akan melihat tampilan admin. Karena admin memiliki akses khusus, maka tidak perlu register terlebih dahulu. Login berhasil. Nah, pada tampilan admin ini tidak jauh beda dengan user. Nah, namun pada admin ini bisa melihat kategori, bisa mengedit, dan bisa menambah kategori. Lalu bila sudah diedit, nanti tersimpan. Nah, admin juga bisa menambah produk
bisa mengedit produk. Nah, admin di sini juga memiliki akses bisa melihat sebagai pembeli. Nah, admin di sini juga memiliki profil admin seperti nama lengkap, username, email, nomor telepon, dan alamat. Dan admin di sini bisa mengupdate profil admin sendiri. Baik, admin dapat logout apabila sudah selesai dalam melakukan pengerjaan. Baik, untuk web yang bisa kami demonstrasikan, saya kembalikan ke Meli. Oke, terima kasih. Cukup sekian presentasi dari kelompok 4. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman semuanya.